memberi aku banyak pelajaran juga gitu. Sekali lagi kebetulan saja ketika saya menyarankan agar Harris juga bisa mempublikasikan tempat wisata yang ada di Indonesia, jangan hanya memasarkan tempat wisata yang ada di Vietnam. Ketika saya berbicara itu ada di Cikole, yaitu di bawah pohon-pohon pinus yang sangat tinggi. Itu secara kebetulan mari kita lihat, jangan sampai itu mengklaim saja. Padahal ini adalah buktinya ketika saya memberikan saran kepada Harris Kuy agar bisa mempublikasikan tempat wisata yang ada di Indonesia, dan saya berbicaranya itu di bawah pohon pinus. Dan ternyata Harris membuat filmnya tepat di tempat saya pada saat itu memberikan saran. Ini sebagai bahan gambaran apakah itu kebetulan atau memang Harris tanggap terhadap saran itu, walau alam. Kita lihat ya. I'm sorry, I have to lower your volume so I can't really hear you very clearly. But bro, look at that. Yo, what the f is that? I don't know who it is, but please don't make any noise. Hello? Hello? Oh, right. Excuse me, sir? I'm scared. Okay, I'm gonna get scared. Tampaknya semua serba terencana. Apa yang dilakukan Harris sejak perjalanan menuju Vietnam, dia mempelajari apa yang akan terjadi di Vietnam. Dia pelajari beberapa video. Ternyata di dalam video-video apakah dari Eropa atau dari orang Indonesia itu sendiri mengatakan bahwa di Vietnam itu rawan dengan penipuan-penipuan, apakah itu harga tiket, harga perhotelan, makanan, dan banyak video-video yang beredar di YouTube, salah satu di antaranya. Dan itu semuanya sudah dipelajari oleh Harris Kuy. Walaupun realitanya ternyata Harris Kuy pergi ke Vietnam tidak mengalami kendala seperti itu, kecuali ketika dia itu mengambil gambar mempergunakan handphone di motor itu. Ternyata ada yang mengikuti. Tetapi karena Queenie itu orang Vietnam, sehingga tidak ada kendala dan semuanya bisa diselesaikan. Itu pun baru praduga. Banyak unsur-unsur dakwah milenial yang ditunjukkan oleh Harris, bukan hanya dalam bidang religi, tetapi juga dalam bidang budi pekerti yang sifatnya universal. Bagaimana dia mendekati orang tuanya walaupun tidak mengerti bahasa Vietnam. Kemudian bagaimana cara dia memperlakukan Queenie yang lain muhrim, walaupun Queenie itu di dalam TikToknya kan selalu minta kiss, tetapi Harris Kuy kan tahu di dalam Islam kalau lain muhrim tentu tidak boleh. Tetapi Harris Kuy tidak menolak. Dia melayaninya dengan cara teknologi. Salah satu contoh diantaranya apa? Dia mempergunakan gaya komedi. Ketika dikis pakai tangan itu, yang muncul adalah gambar monyet atau monkey. Dan akhirnya Queenie pun sampai merinding bulu kuduknya. Karena apa? Ternyata di layar itu adalah bibir monyet. Itu barangkali salah satu contoh gaya dakwah milenial. Dan setelah dia itu melakukan itu, barulah dijelaskan Amerika dengan Indonesia itu berbeda. Itu adalah budaya Hollywood, katanya begitu. Kemudian dari segi teknologi perfilman, bagaimana cara mengedit film, mengambil gambar, kemudian termasuk pemasaran. Dia itu bisa mempergunakan trik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Hollywood itu kadang-kadang berhubungan dengan nilai-nilai sakral suatu kaum, di mana film kiamat ternyata paham betul untuk memasarkan di Indonesia harus bisa merebut orang-orang Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena Nahdlatul Ulama adalah
jumlah yang terbanyak di Indonesia, karena Indonesia adalah negara Muslim tentunya. Dan itu ternyata berhasil untuk film tersebut, dan Harris Kuy juga berhasil memasarkan dengan cara yang berbeda, yaitu kue ini dari segi TikTok, kemudian dia kemas sedemikian rupa, membuat adegan-adegan cerita seolah-olah itu adalah peristiwa alami. Film yang sekarang ini hanya berupa wawancara biasa saja, duduk di kursi berdua begitu, tidak sedahsyat film yang ya seperti kita tonton aja di dalam video ini nih. Ternyata setiap video itu jumlah penontonnya beda-beda, tergantung mungkin tema, judul, atau waktu mengupload. Ternyata Harris Kuy juga mengatakan kalau membuat video itu tidak bisa diramal. Mana yang penontonnya bisa viral atau trending satu di YouTube, itu tidak bisa diramal. Bekerja semaksimal apapun belum tentu videonya itu viral. Tetapi kadang-kadang video dibuat sesederhana apapun, ternyata bisa mencapai trending nomor 1. No see, right? Though. Let's go. Where are we? Where are we? Sampurasun. Sendal. Malu-malu, kenapa kamu malu-malu? Challenge terbesar kita adalah kita nggak ngerti satu sama lain. Bisa mencapai trending nomor 1 di YouTube, sampai 2 diantaranya dari sekian judul itu mencapai trending seperti itu. Oke, itu saja. Mari kita tonton dulu videonya bagi berikut ya. Live streaming dengan siapapun, mau PK dengan siapapun, it's okay gitu. Jadi jangan dibatasi, jangan bilang ke dia, oh where Harris, right? So ya, thank you, makasih banyak yang udah nontonin perjalanan kita. Semoga kalian bisa selalu dukung CN. Di sini juga aku mau bilang terima kasih banyak kepada JN, dia sudah nemenin aku selama di Vietnam gitu kan. Dia sudah menjamu aku lah selama di Vietnam. Dan sampai jumpa lagi. Wah. Okay. You happy? Yeah. Really? No see. No see, right? Though. Let's go. Where are we? Where are we? Sampurasun. Sendal. Malu-malu, kenapa kamu malu-malu? Challenge terbesar kita adalah kita nggak ngerti satu sama lain.